Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ridho Rinaldi. Kali ini saya akan melakukan coding talk dengan tema pengenalan user experience. Sebelum itu, saya perkenalan diri. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Politeknik Negeri Padang. Saya ini magang di Uda Coding di divisi UI Design. Selanjutnya, topik bahasan kita kali ini yaitu apa itu UI dan UX. Kedua yaitu sejarah UX. Yang ketiga, kenapa UX itu penting. Yang keempat, apa saja cakupan UI dan UX. Yang kelima yaitu contoh dari implementasi UX. Selanjutnya, bidang kerja dari UX. Dan terakhir adalah peluang atau opportunity. Oke, langsung saja. Apa itu UX? User experience atau UX adalah terdiri dari dua kata, yaitu user. User yaitu pengguna layanan, produk maupun jasa. Sedangkan experience merupakan pengalaman. Jadi, user experience adalah pengalaman user dan segala sesuatu yang dapat dirasakan, dilalui, dan dialami oleh user. Apa saja yang termasuk dari user experience itu yaitu user research, wireframe, user flow, journey map, dan lain-lain. Selanjutnya ada user interface. User interface terdiri dari dua kata, yaitu user dan interface. User yaitu pengguna layanan, produk maupun jasa. Sedangkan interface yaitu antarmuka. Jadi, user interface adalah segala sesuatu yang dapat dilihat atau terlihat oleh user. UI bisa dikatakan juga sebagai wajah atau tampilan dari sebuah produk, seperti layout, grid, color, typography, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah dari UX. Sejarah singkat user experience. User experience itu pertama kali dikenalkan oleh Don Norman. Dia merupakan seorang psikolog kognitif pada tahun 1993. Namun prinsip-prinsip user experience sebenarnya sudah ada sejak 6.000 tahun lalu. Dikenal dalam peradaban Cina kuno, di mana mulai diterapkannya praktik tata letak Feng Shui dimulai. Para praktisi Feng Shui ini percaya pengaturan ruang seperti bagaimana cara posisi furnitur di dalam ruangan dan dapat membawa keuntungan atau meningkatkan kesehatan maupun kebahagiaan di tubuh tersebut. Pada kegunaannya sebenarnya sudah ada Feng Shui tersebut pada Thailand di Hong Kong seperti gambar ini. Nah, ini gedungnya bolong, ternyata itu mempunyai fakta yang sebenarnya bisa dibuktikan dengan ilmiah, itu untuk mengurangi tekanan udara pada gedung tersebut. Selanjutnya, kenapa UX penting? Kenapa UX penting? Pertama, kita bisa membuat pengguna nyaman saat menggunakan produk. Jika kita tidak bisa membuat nyaman produk tersebut, maka user tidak akan menggunakan produk kita lagi. Selanjutnya, bisa menghemat waktu proses pembuatan produk. Kenapa? Karena produk yang kita buat akan mampu menghemat proses pembuatan produk tersebut. Yang ketiga itu memudahkan pengembangan produk. Kenapa bisa mempermudah pengembangan produk? Karena produk yang kita buat bisa diiterasi atau dilakukan pengulangan jika ada produk yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengetahui apa
yang dibutuhkan pengguna. Mengetahui apa yang dibutuhkan pengguna itu kita bisa melakukan riset dengan melakukan apa saja yang pengguna perlu untuk produk tersebut dan apa yang menjadi poin dari pengguna. Selanjutnya itu menciptakan produk yang berkesan di penggunanya. Sama halnya seperti tadi, menciptakan produk berkesan di penggunanya itu pengguna bisa merasakan impact atau dampak yang membuatnya uh, sangat teringat dengan produk yang kita buat. Selanjutnya tentu saja menghemat biaya pembuatan produk karena dengan kita menerapkan fungsi UX, nah sebenarnya itu bisa menghemat siklus dari pembuatan produk tersebut. Selanjutnya itu cakupan dari UI dan UX. Sebenarnya UI dan UI merupakan bagian dari UX. UX itu sendiri dalamnya terdapat dari UI. UX dari riset, user interview, kebutuhan user, analisis, data, fungsi, dan workflow. Sedangkan dari UI itu dari grafik, icon, typography, warna, layer, dan branding. Selanjutnya, tools yang sering digunakan dalam UI dan UX yaitu ada Figma untuk mendesain, desain, dan juga prototype. Itu ada sketch, ada sama juga seperti mendesain juga. Ini ada Marvel, ada InVision, ada Adobe XD, dan Adobe Illustrator. Sedangkan untuk membuat kerangkanya atau wireframe bisa menggunakan ini. Ada Miro, wireframe juga ini bisa juga. Selanjutnya contoh dari implementasi UI dan UX. Mungkin teman-teman bisa melihat dari dua gambar di sini. Foto satu yaitu bukan saus semua, dua gambar ini merupakan saus tomat. Gambar satu merupakan foto tahun 1869. Produk ini merupakan botol kaca berisi saus tomat. Secara visual terlihat cantik. Dan botol kedua pada tahun 1983 merupakan pengembangan dari produk dari gambar satu. Perusahaan mengganti materialnya menjadi kayak lasis material, itu plastik. Kenapa demikian? Karena kita analisis dulu satu saus tomat hands itu materialnya kaca, visualnya sama. Latar belakangnya itu karena perusahaan menemukan permasalahan yang dialami oleh konsumen mereka, yaitu konsumen sedikit kesulitan pada alur konsumsi produk. Produk di sini adalah saus tomat, bukan botolnya. Alur yang dilalui oleh pengguna saat menggunakan botol ini yaitu pertama muka tutup botol, lalu membalikkan botol tersebut dan lalu memukul bagian bawahnya, sehingga itu kan seperti kalau menguras energi saat uh, menggunakan botol saus tomat itu. Selanjutnya analisis di botol 2, produk tetap sama. Produk tetap sama, itu saus tomat, walaupun tetap sama, namun perusahaan mengganti material tersebut menjadi bahan yang elastis untuk meningkatkan experience user itu dengan bahan plastik. Sehingga alurnya menjadi user membuka tutup botol, lalu membalikkannya, dan juga atau bisa menekan atau memencet bagian bawah botol sehingga memudahkan saus itu keluar dari botol tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari analisis tadi yaitu
UI tetap sama, tampilan tetap sama, user experience-nya pun meningkat karena bahan materialnya lebih elastis sehingga memudahkan user dalam menggunakan botol saus tomat itu, dan juga bisnis pun meningkat secara karena produk akan cepat habis karena lebih mudah dan sering digunakan sehingga konsumen bisa tidak sadar akan lebih sering membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya itu bidang kerja dalam UX. Yang pertama ada graphic designer. Ini merupakan profesi yang menciptakan ilustrasi, tipografi, atau grafis. Selanjutnya ada UI designer. Itu membuat desain UI, warna, tipografi, style, grid, layout, dan lain-lain. Selanjutnya ada UX designer, itu berfokus pada membuat information architecture, flow, user flow, wireframe, dan prototype. Sedangkan selanjutnya UX writer. UX writer itu merupakan proyek yang cukup penting juga karena itu menulis kata-kata yang atau teks yang kita baca atau kita dengar saat menggunakan produk digital. Selanjutnya UX researcher, pastinya UX researcher ini melakukan riset, yaitu dengan menentukan metode riset, analisis atau jawaban atas pertanyaan, dan kemudian melaksanakannya dengan melakukan usability testing, wawancara pengguna, dan lain-lain. Selanjutnya ada UX engineer, itu mengimplementasikan desain yang dibuat oleh UX designer ke dalam bentuk kode HTML, CSS, dan JavaScript. Ini lebih ke modik. Dan selanjutnya ada desain manager dan juga product manager. Dan mungkin ada lagi yang lain dan banyak lagi di luar sana. Nah, apa sih peluang dari bidang UI dan UX ini? Yang pertama, menurut platform LinkedIn 7 tahun terakhir, UX selalu masukkan top 15 di Reminding Job. Rata-rata salary-nya yaitu Tokopedia 16 juta per bulan, Sumber Glassdoor tahun 2020. Selanjutnya ada Bukalapak 11 juta, juga Sumber Glassdoor 2020, Expos 16 juta, Sumber Glassdoor 2020, dan juga ada Mekari 13 juta, Sumber Glassdoor 2020. Dan terakhir ada freelance sekitar 8-20 juta. Website freelance-nya itu 9 desain, Fiverr, dan Upwork. Mungkin presentasinya sudah, materinya sudah selesai. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi